Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada video ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi sholat Jumat. Yuk disimak videonya bersama-sama. Apa sih itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat, yakni pada waktu duhur di hari Jumat. Sholat Jumat hukumnya itu wajib dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dewasa dan tidak diwajibkan bagi seorang wanita, hamba sahaya, anak-anak, dan orang sakit. Namun, bagi orang yang tidak diwajibkan sholat tersebut, tetap saja masih wajib untuk melaksanakan sholat duhur. Perintah sholat Jumat juga disebutkan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah balik atau sudah dewasa. Yang ketiga adalah berakal. Orang gila itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat adalah seorang laki-laki. Yang kelima adalah sehat, yakni orang yang sedang sakit atau berhalangan itu tidak diwajibkan. Yang terakhir adalah menetap atau bermukim, yakni orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, maka tidak diwajibkan. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat adalah ketentuan yang menyebabkan sahnya sholat Jumat. Dalam pelaksanaan sholat Jumat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan saat masuk waktu zuhur. Artinya tidak sah apabila sholat Jumat itu dilakukan secara munfarid, yakni sendirian. Yang kedua adalah diadakan di tempat yang menetap atau mukim, seperti kota atau kampung. Yang ketiga, dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid. Jadi tidak sah apabila sholat Jumat itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang keempat, sholat Jumat itu didahului dengan 2 khutbah, yakni kedua khutbah dipisahkan dengan duduk sebentar. Selanjutnya ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada para jamaah sholat Jumat. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, terlebih dahulu dibacakan khutbah oleh khatib. Karena dalam mengikuti khutbah Jumat sebelum sholat Jumat, hukumnya itu wajib. Dengan demikian, sebagai satu kesatuan khutbah memiliki persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, yakni berwasiat atau bernasihat. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa untuk semua umat manusia pada saat pelaksanaan khutbah kedua. Hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat yang pertama adalah memuliakan hari Jumat. Yang kedua adalah menguatkan tali silaturahmi. Maksudnya, kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalnya, jika kita melihat ada jamaah yang sedang dilanda kesusahan hidup,
maka kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, maka kita bisa langsung menasihatinya. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan juga kesabaran, dan juga amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga adalah kita dapat melipat gandakan pahala kebaikan. Selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat yang pertama adalah kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua, kita disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, dan disunahkan juga untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga adalah memakai wangi-wangian. Yang keempat adalah kita disunahkan untuk memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, kita disunahkan untuk menyegerakan pergi ke masjid, yakni untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keenam, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah. Dan yang terakhir, kita disunahkan untuk memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sakit. Orang yang sakit diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, namun harus tetap melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua adalah dikarenakan hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang dapat menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga adalah musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Terima kasih.